sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan Hati yang Gembira. Teman-teman, mari kita menyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di layar. Sambil menunggu kita menyanyikan lagu Mari Kumpulkan. Kita menaburkan
Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, selamat datang di sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama untuk anak-anak kelas Pratama dan Madya. Hari ini kita akan belajar salah satu dari 10 hukum, yaitu jangan membunuh. Artinya adalah kita harus menghormati kehidupan manusia. Belajar hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat. Hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Mari Tuhan hadir di sini memberkati kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh menolong kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, supaya setiap tindakan yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, kata membunuh dalam perintah jangan membunuh di Keluaran 20 ayat 13 menunjukkan kepada penghilangan nyawa manusia dengan tidak adil. Yang dimaksud dengan tidak adil di sini adalah tidak wajar, tidak sesuai hukum, tidak memiliki alasan yang sah pada saat kita menghilangkan nyawa manusia. Alkitab mengajarkan bahwa beberapa bentuk tindakan yang menyebabkan kematian bukanlah pembunuhan yang tidak adil. Misal, Alkitab tidak mengecam tindakan yang menyebabkan kematian dalam perang. Ketika pemerintah mengirimkan militer untuk berperang dan tentara mereka membunuh tentara musuh dalam pertempuran, mereka tidak melanggar perintah itu. Beberapa jenis tindakan yang dapat dikategorikan bukan sebagai pembunuhan yang tidak adil, seperti kecelakaan, membunuh hewan untuk makanan, atau pertahanan diri. Di Alkitab ada beberapa contoh Kembali kasih contoh di sini Kejadian pasal 9 ayat 3 Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh diizinkan Tuhan membunuh hewan untuk makanannya. Tetapi pembunuhan hewan yang membabi buta adalah salah. Mereka memperlakukan hewan dengan kasih, bukan dengan kekejauhan. Adalah bagian dari perintah Allah untuk merawat bumi dan makhluk ciptaannya. Jadi tidak boleh menganiaya hewan. Kalau mau dibunuh untuk makan, boleh. Tapi bukan dibunuh untuk senang-senang, untuk kesenangan, untuk hobi, Itu namanya penganiayaan. Atau menelantarkan hewan, itu juga penganiayaan. Itu tidak boleh. Nah, ada lagi di Kejadian pasal 22 ayat 2, Di sana dikatakan pencuri yang didapatkan saat mencuri dan dibunuh itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, Yang membunuh pencuri pada saat mencuri itu tidak dihukum, dibebaskan dari hukumannya. Tetapi kalau membunuh pencuri setelah siang hari itu akan dituntut hukum bersalah karena tidak didapati saat mencuri. Itu firman Tuhan Terus di Bilangan 35 ayat 15, di sana Tuhan mengatakan bahwa harus ada kota-kota perlindungan untuk orang-orang yang tidak sengaja membunuh
ya, karena kecelakaan gitu ya, itu harus lari ke kota-kota perlindungan, ya. Dan orang tersebut tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh ya, gitu. Jadi ada firman Tuhan mengajarkannya untuk orang-orang yang seperti itu harus dilindungi, ya, bukan dianiaya bahkan dibunuh. Semua pembunuhan adalah akibat dari kejatuhan Adam ke dalam dosa, ya. Jika dosa tidak masuk ke dalam dunia, tidak ada perang, tidak akan ada kecelakaan, dan tidak akan ada kekerasan. Semuanya karena dosa, ya. Kejadian 9 ayat 6 mengatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jadi tidak boleh ya manusia membunuh manusia. Ya, kalau ada darahnya juga akan ditumpahkan lagi, berarti akan dibunuh lagi, dan itu nggak akan pernah selesai. Bunuh, saling bunuh, saling bunuh. Ya. Mengapa pembunuhan begitu serius sehingga Allah menuntut hukum mati untuk itu? Ya, jadi orang yang pembunuh itu dituntut hukuman mati juga ya. Kenapa katanya ya? Karena manusia itu istimewa. Mengapa manusia istimewa? Ya, karena satu, ya, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita lihat ya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia untuk merefleksikan dirinya atau menjadi seperti dia dalam beberapa hal. Ya. Nah, kata merefleksikan di sini artinya ya seperti kita bercermin di air kolam yang jernih. Ya. Bayangannya tidak sempurna ya, karena dipengaruhi oleh gelombang air. Pernah kalian bercermin di air? Ya, gambarnya liut gitu ya, karena airnya bergerak. Nah, itu seperti merefleksikan kita terhadap Allah ya. Jadi tidak sempurna ya, itu cuma gambaran Allah yang ada di dalam diri kita ya. Yang pertama ya, yang kedua, Allah adalah roh dan dia telah memberikan kepada kita masing-masing roh atau jiwa yang akan ada selamanya. Hanya manusia yang memiliki roh, sedangkan hewan tidak. Oleh karena itu, Allah ada di mana-mana. Dia tahu tentang segala sesuatu dan dia bisa melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Tetapi manusia tidak bisa. Ya, karena Allah adalah roh, bisa di mana saja, ada di mana-mana. Ya. Yang ketiga, mengapa manusia istimewa? Ya, yang ketiga, karena Allah sangat baik, penuh kasih dan tulus hati, serta kebenaran. Manusia tidak dapat selalu melakukan perbuatan baik, penuh kasih dan tulus hati, karena dosa telah merusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Ya, sebenarnya kita ini adalah orang-orang baik, tetapi karena dosa
ya, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik penuh kasih dan tulus hati, ya. Semua ada hitungannya, untung ruginya, ya. Itu karena dosa, ya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menaati perintah jangan membunuh, ya, dengan sempurna. Jadi nggak ada ya yang bisa melakukan perintah jangan membunuh itu dengan sempurna. Nggak ada manusia di dunia ini, ya, kecuali Yesus, ya. Kecuali Yesus. Yesus mengajarkan bahwa mematuhi hukum Allah dimulai dalam hati kita, ya. Apa yang ada di dalam diri kita, dan itu mencakup lebih dari kata-kata yang ada dalam setiap perintah, ya. Bukan cuman kata-kata aja jangan membunuh, tapi harus juga dilakukan dengan tindakan, ya. Jangan membunuh. Matius 5 ayat 21 dan 22 mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, ya, Tuhan Yesus di sini, ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Cuman marah doang nih, baru marah nih, belum sampai membunuh, ya. Ya, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi luar biasa ya perkataan yang pengertian dan jangan membunuh itu. Nggak cuman tindakan, tetapi omongan kita juga itu bisa membunuh orang, ya, dengan kata-kata tadi, ya, kafir, jahil, ya, itu ada di Alkitab, nggak boleh, ya. Kita melanggar perintah ke-6, yaitu jangan membunuh, ya. Ketika kita mengatakan kata-kata buruk atau mengolok-olok orang lain, ya, dengan memanggil bodoh atau tolol atau otak udang, ya, itu seperti istilahnya sekarang apa? Membuli, ya, itu nggak boleh, ya. Membuli itu adalah salah satu bentuk melakukan pembunuhan, ya. Jadi ingat, ya. Mengapa Yesus berkata bahwa kata-kata yang mengandung kemarahan dan kebencian berarti melanggar perintah ke-6, ya? Karena satu, ya, karena iri hati tumbuh menjadi kemarahan, kemudian menjadi kebencian, dan kemudian menjadi pembunuhan, ya. Jadi awalnya dari iri hati, kata-kata yang membuli itu, ya. Kita lihat, ya, di Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mulai, ya, iri hati Kainnya, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, jadi iri hati itu harus dihilangkan dengan perbuatan baik, ya. Sini dibilangin, ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya.
kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, ini mulai dari iri hati, ya, kemudian merencanakan pembunuhan dan akhirnya membunuh. Ya, ini termasuk pembunuhan berencana dan hukumannya sangat berat, ya, kalau ditindak hukum pidananya. Ya. Yang kedua, ya, mengapa Yesus berkata bahwa kata-kata yang mengandung kemarahan dan kebencian berarti melanggar perintah ke-6? Ya, karena orang layak diperlakukan dengan hormat karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ya, jadi setiap orang itu layak mendapat penghormatan dari kita. Ya, layak mendapat penghargaan dari kita. Ya, karena mereka juga sama seperti kita, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Lukas 6 ayat ke-31 berkata, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Ya, jadi kalau kita pengen dihargain sama orang, atau kita pengen diperlakukan hormat oleh orang lain, maka kita harus menghargai dan menghormati orang tersebut. Ya, kalau gitu kita tidak boleh marah dong. Betul nggak? Oh, coba ya kita lihat ya. Tidak semua kemarahan adalah dosa. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Ya, Tuhan pernah marah nggak? Marah Tuhan juga. Contohnya mana Tuhan marah? Waktu Nabi Nuh. Ya, itu Tuhan marahnya luar biasa sekali ya dengan manusia. Sampai Tuhan mau melenyapkan semua manusia di bumi ini kecuali Nuh dan keluarganya. Ya, setelah Tuhan menurunkan hujan lebat dan mendatangkan air bah sampai semua manusia mati kecuali Nuh dan keluarganya dan semua binatang yang ada di perahunya, akhirnya Tuhan menyesal. Ya, menyesal dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dan tanda penyesalannya itu adalah pelangi. Ya, betul ya. Itu Tuhan berjanji tidak akan melenyapkan lagi manusia, yaitu perjanjian Tuhan dengan Nuh melalui pelangi. Ya, jadi ya, kita harus menangani kemarahan kita pada hari yang sama ya saat hal itu terjadi ya. Jadi kalau kita sedang marah ya, kita harus segera ya menyelesaikannya pada saat itu juga dengan cara yang pertama, satu ya, kita mungkin perlu memaafkan seseorang yang telah menyakiti dan bersalah kepada kita. Ya, kita harus memaafkan mereka. Ya, yang bisa kuasai adalah diri kita, bukan mereka. Ya, berarti kita dulu ya yang harus memaafkan orang tersebut. Yang pertama ya. Yang kedua, ya, kita harus berbicara dengan orang yang lebih dewasa dari kita, misalnya orang tua kita, ya, om tante kita, ya, gitu, guru kita, ya, guru sekolah minggu, pendeta, ya, orang yang lebih tua dari kita, ya, orang yang lebih dewasa dari kita dan dapat dipercaya, ya, untuk menjelaskan mengapa saya marah, gitu ya, dan mendapat beberapa saran tentang bagaimana menanganinya. Jadi kita butuh mereka ya. Yang ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita berbuat dosa ketika kita marah. Ya. Jadi, pada saat kita marah dan merasa iri hati atau mengatakan hal-hal yang jahat, Allah ingin kita melakukan
Satu, ya, meminta Allah mengampuni kita. Dua, meminta orang tersebut mengampuni kita. Tiga, meminta kepada Yesus untuk menolong kita ketika kita tergoda untuk membenci atau mengatakan hal-hal kasar atau jahat kepada orang lain, ya. Dan yang keempat, kita meminta pertolongan Allah dalam mengasihi orang lain dan bukannya menjadi iri dan benci, ya. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus minta tolong Tuhan, ya. Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi sekarang, ya, kita udah tahu, ya, bahwa kata-kata yang jahat benar-benar menyakitkan, ya, bukan orang lain, ya. Kalau kita juga dapat kata-kata yang jahat juga sakit hati kita, ya. Oleh karena itu, perintah ke-6 menuntut kita untuk melakukan segala usaha yang dibenarkan untuk memelihara kehidupan kita, ya, kehidupan kita dan kehidupan orang lain juga, ya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara menggunakan magic word. Betul, ya. Magic word itu seperti apa? Terima kasih, tolong, ya. Kita harus memuji orang, ya. Kita harus menghargai mereka, dan kita harus meminta maaf, ya, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ya, yang berjudul jangan membunuh, ya. Tujuannya adalah untuk menghormati kehidupan manusia. Manusia itu saya dan kalian. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasa firman-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengasihi setiap orang. Jaga mulut kami Tuhan, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Tetapi biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, supaya dapat mengeluarkan kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang menyenangkan orang, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya anak-anak, ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari Keluaran 20 ayat 13, ya. Jangan membunuh, ya. Singkat, cuma 2 kata. Bisa dong hafalinnya, ya. Kita jumpa lagi di sekolah minggu depan, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, shalom. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12.
Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat. Keluaran pasal 20 ayat 12. Inilah pokoknya jatuh. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin.